Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Mufradat. Nah, dalam makalah ini kami akan membahas 5 rumusan masalah. Yang pertama yakni pengertian media pembelajaran mufradat, yang kedua tujuan pembelajaran mufradat, yang ketiga fungsi dan makna mufradat, yang keempat teknik pengajaran mufradat, yang terakhir media pembelajaran mufradat. Langsung saja yang pertama yakni pengertian media pembelajaran mufradat. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, kata media disebut wasail atau jamak dari kata wasilah. Menurut Omar Hemalik, yang disebut media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa media itu adalah alat. Dalam hal ini media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas, mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, mufradat atau kosakata sendiri itu merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab untuk dapat memperoleh kemahiran komunikasi. Dalam menggunakan keterampilan bahasa dibutuhkan banyak mufradat. Oleh karena itu, mufradat berperan sangat penting dalam belajar bahasa Arab. Nah, mufradat itu salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai. Nah, untuk menguasai sebuah bahasa asing atau dalam hal ini bahasa Arab, seseorang atau siswa itu harus menguasai banyak mufradat dan menghafal dan mengetahui banyak mufradat untuk dapat berkomunikasi atau takalum bil lughal arabiyah. Jadi media pembelajaran mufradat adalah suatu alat peraga atau sarana yang digunakan dalam proses penyampaian bahan pembelajaran kata atau perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang kedua yakni tujuan pembelajaran mufradat. Tujuan pembelajaran mufradat yang pertama yaitu memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui bahan bacaan maupun fahamul masmu'. Nah, pembelajaran mufradat itu dapat memperkenalkan kosakata baru atau pelafalan baru dalam ini bahasa Arab kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui bahan bacaan yang digunakan oleh guru atau dengan menuliskan mufradat tersebut. Yang kedua yakni melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Nah, tujuan pembelajaran mufradat ini melatih siswa untuk melafalkan kosakata dengan baik dan benar, karena pelafalan baik dan benar itu dapat melancarkan komunikasi siswa dalam berbicara bahasa Arab. Juga pelafalan yang sahih, yang fasih. Yang nomor 3 yakni memahami makna kosakata baik secara denotasi atau leksikal atau yang berdiri sendiri maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu atau makna konotatif dan gramatikal. Nah, dalam tujuan pembelajaran mufradat ini bisa memahamkan
siswa untuk membedakan makna konotatif dan leksikal. Leksikal ini seperti makna-makna yang di dalam kamus. Makna seperti baitun artinya rumah, seperti babun artinya pintu, dan lain sebagainya. Dan makna-makna konteks kalimat tertentu atau makna konotatif dan gramatikal. Nah, yang terakhir yakni mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi lisan atau berbicara, takalum bilang wal arabiyah, maupun tulisan, mengarang atau insya sesuai dengan konteksnya yang benar. Selanjutnya yaitu makna dan fungsi kosakata atau mufradat. Kosakata akan mempunyai fungsi bila mana mempunyai makna. Makna sebuah kata dapat dibedakan menjadi makna denotatif atau asli, terdiri dari makna hakiki dan makna kiasan, makna asal, dan makna istilah. Makna asal misalnya al-hatif yang berarti orang yang berbisik, sedangkan makna istilah maksudnya adalah telepon. Jadi al-hatif ini mempunyai makna asal dan makna istilah. Makna asalnya itu orang yang berbisik, dan makna istilahnya itu telepon. Yang nomor 2 itu makna konotatif atau idofi, adalah sebuah makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara atau penulis dan pendengar. Contohnya seperti makna konotatifnya bisa kasih sayang, bisa perlindungan, tergantung siakul kalam atau penempatan dari mufradat tersebut. Ditinjau dari segi fungsi, kosakata atau mufradat dapat dibedakan menjadi dua, mufradat al-mu'jamiyah dan mufradat al-wazifiyah. Al-mu'jamiyah yaitu kosakata yang mempunyai makna dalam kamus, seperti baitun, qamarun, qalamun. Yang nomor 2 mufradat wazifiyah, yaitu kosakata yang mengemban suatu fungsi tertentu, seperti huruf jar, asmaul isyarah, asma mausul, dhamir, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari penjelasan Mbak Ida tadi, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik pengajaran mufradat. Yang pertama, mendengarkan kata. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mendengarkan kata yang diucapkan oleh guru atau melalui rekaman yang telah disiapkan oleh guru. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh siswa, maka dalam 2 atau 3 kali pengulangan, siswa sudah mampu memperdengarkan secara benar. Tahapan mendengarkan ini sangat penting karena kesalahan dalam pendengaran berakibat pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengucapan dan penulisan. Yang selanjutnya itu mengucapkan kata. Setelah memberi kesempatan untuk memperdengarkan, kemudian siswa diberi kesempatan untuk melafalkan atau mengucapkan kata yang didengarnya itu tadi. Di sini guru harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kesalahan dalam pengucapan bisa mengakibatkan kesalahan dalam penulisan. Yang ketiga yaitu mendapatkan makna kata. Dalam tahap ini, sebisa mungkin menghindari terjemahan, karena setiap kali guru menggunakan bahasa ibu siswa, maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sementara itu, makna kata akan sering dilupakan oleh siswa. Seperti yang telah kita alami dan kita ketahui, dalam pembelajaran mufradat, kan setiap diberi lafal baru kemudian langsung diartikan tanpa adanya media-media yang dapat membangkitkan semangat kita untuk menghafalkan mufradat. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran mufradat antara lain yang pertama yaitu gambar. Gambar merupakan alat bantu pengajaran yang dapat memperjelas makna suatu kata. Gambar bisa berupa kartu, foto, guntingan majalah atau koran, dan gambaran tangan kita sendiri. Terus yang kedua yaitu model. Model ialah miniatur dari sebuah benda yang tidak mungkin benda aslinya itu dibawa ke dalam ruang kelas. Misalnya mobil, sepeda motor, kapal,
pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya. Jadi benda-benda aslinya itu kan tidak mungkin ya kalau dibawa masuk semua ke dalam kelas. Jadi di situ dapat menggunakan miniatur dari benda-benda tersebut. Yang ketiga yaitu benda langsung. Apabila kata yang diajarkan guru terdapat di dalam kelas, maka dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran mufradat. Semisal ketika mempelajari kosakata yang meliputi sekitar kelas, kita dapat langsung menunjuk benda tersebut. Semisal kita mempelajari mufradat maktabun. Nah, kita bisa langsung menunjuk benda yang bermakna maktabun tadi. Terus yang keempat yaitu peragaan. Berbagai gerakan atau tindakan dapat dipergunakan untuk memperjelas makna kata, terutama kata kerja. Bahkan kata-kata yang biasanya terjadi di luar kelas. Misal kata kerja. Kita mempelajari lafal jalasa yajlisu. Nah, dalam mempelajari kata tersebut, guru mempraktekkan sambil mengucapkan lafal jalasa yajlisu. Secara otomatis, siswa dapat menebak apa itu arti dari lafal jalasa yajlisu. Terus yang kelima yaitu sinonim. Sinonim ialah persamaan kata. Apabila kata yang diterangkan maknanya memiliki sinonim dan sudah dikenal siswa, maka bisa digunakan untuk menjelaskan makna kata yang akan dipelajari. Lafal jalasa dan qo'ada misalnya. Lafal tersebut mempunyai makna yang sama. Pada pembelajaran terdahulu, siswa telah mempelajari lafal jalasa, dan pada pembelajaran ini siswa mempelajari lafal qo'ada. Jadi, kedua lafal tersebut bisa digunakan dalam pembelajaran mufrad. Yang keenam yaitu antonim, seperti halnya sinonim. Apabila antonim dari kata yang akan diterangkan maknanya sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa, maka dapat digunakan untuk menjelaskan arti kata dari lawan kata yang akan dijelaskan. Misal, kita telah mempelajari lafal qoribun. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lafal ba'idun. Nah, lafal qoribun yang telah kita pelajari bisa digunakan atau bisa didampingkan dalam pembelajaran kosakata lafal ba'idun. Yang selanjutnya itu derivasi. Derivasi adalah menjelaskan makna kata dengan cara mengemukakan bentuk kata yang dimaksudkan dan menghubungkannya dengan kata lain yang telah dikenal siswa. Semisal kita akan belajar lafal fathah yaftahu, tetapi kita sudah mengetahui atau mempelajari lafal fa'ala yaf'alu. Jadi kita bisa menghubungkan antara lafal fathah yaftahu dan fa'ala yaf'alu. Karena lafal fathah yaftahu diderivasi atau dibentuk dari kata fa'ala yaf'alu. Yang kedelapan yaitu konteks. Tidak semua kata memiliki makna yang konkret, misalnya kata amsi, syuja'un, dan lain sebagainya. Makna kata seperti itu kurang tepat untuk dikemukakan melalui gambar ataupun peragaan. Penggunaan konteks dipersyaratkan menggunakan kata-kata yang sudah dipahami siswa agar mereka dapat menerka makna kata. Semisal kita akan mempelajari lafal syuja'un, tetapi kita memberikan maknanya itu melalui konteks. Misal, Ahmadu waladun shawirun walakinnahu syuja'un huwa yadhabu ilal masjidi kulla laylatin munfaridan. Nah, yang dipelajari kan lafal syuja'un, tetapi siswa telah mempelajari lafal waladun, shawirun, yadhabu, masjidi. Nah, di sini siswa dapat menerka apa yang dimaksud dari lafal-lafal tersebut. Yang terakhir yaitu definisi atau parafrase. Yang dimaksud dengan menjelaskan makna kata melalui definisi atau parafrase adalah mengemukakan karakteristik, unsur, komponen dari suatu benda atau fungsinya. Guru mengemukakan deskripsi tentang kata tersebut dengan menggunakan bahasa target dengan syarat siswa sudah memahami. Semisal, kita mau menjelaskan makna kursi, tetapi kita menggunakan definisi. Nah,
Kursi itu bagaimana? Maksudnya kursi itu mempunyai 4 kaki dan fungsinya untuk diduduki atau sebagai tempat duduk. Misalnya lafal waba. Di sini tidak langsung memberikan arti katanya, tetapi menggunakan definisi, yaitu al-marad alladhi yantashiru bisur'atin fi manatiqin. Kembali pada teknik-teknik pengajaran mufradat. Yang keempat yaitu membaca kata. Setelah siswa diberi kesempatan untuk mendengarkan, mengucapkan, dan memahami makna kata, siswa diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara yang keras. Di sini, untuk kesekian kalinya, guru perlu mengecek keakuratan bacaan siswa agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan. Karena apabila dalam kesalahan ini tidak dibetulkan, dikhawatirkan akan melekat sampai waktu yang lama. Yang kelima yaitu menulis kata. Akan sangat membantu penguasaan kosakata apabila siswa diminta menulis kata-kata yang baru dipelajarinya pada saat makna kata-kata itu masih segar dalam ingatan siswa. Karena secara tidak langsung, ketika kita menulis, kita juga membaca apa yang akan kita tulis. Jadi, hal tersebut sangat membantu untuk melekatnya makna kata yang kita pelajari. Yang terakhir yaitu membuat kata. Setelah kita menguasai hal-hal tadi, yaitu mendengarkan, mengucapkan, mendapatkan kata, dan menulis kata, siswa diminta untuk membuat satu kalimat sederhana tentang mufradat yang telah dipelajari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.